Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Bertobatlah kamu kafir-kafir. Kamulah seharusnya yang bertobat dan insya Allah. Darul Islam secara harfiah berarti wilayah Islam. Istilah ini merujuk pada suatu wilayah atau negara di mana umat Islam merupakan mayoritas. Hukum-hukum Islam berlaku dan diterapkan serta masyarakatnya, termasuk non-muslim, mendapatkan jaminan keamanan. Latar belakang atau munculnya gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Kartosuwiryo di Jawa Barat disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat Jawa Barat, terutama SM Kartosuwiryo terhadap isi dari perjanjian Renville yang ditandatangani tahun 1948 antara pemerintahan RI dengan kerajaan Belanda. Isi dalam perjanjian Renville mengharuskan pasukan RI untuk mengosongkan daerah Jawa Barat yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Belanda ke Jawa Tengah yang dikuasai pemerintah. Akibatnya divisi Siliwangi dipindah ke daerah Jawa Tengah. Kartosuwiryo menganggap bahwa isi perjanjian Renville telah mengkhianati perjuangan masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut mendorong Kartosuwiryo bersama 2000 pengikutnya yang terdiri dari Laskar Sabillah dan Hizbullah menolak pindah dari Jawa Barat. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat dipimpin oleh Soekarmadji Marjidan Kartosuwiryo atau SM Kartosuwiryo. SM Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Darul Islam Tentara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII dengan menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya, Kartosuwiryo menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah hukum syariat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Karena itu, Darul Islam Tentara Islam Indonesia menolak ideologi dan sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berdirinya Darul Islam Tentara Islam Indonesia diawali dari pembentukan kekuatan bersenjata yang berasal dari Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang tetap bertahan di Jawa Barat bersama Kartosuwiryo. Setelah memproklamasikan NII, Kartosuwiryo membentuk Tentara Islam Indonesia sebagai kekuatan militer untuk mendukung perjuangannya. Gerakan ini kemudian berkembang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan memperluas pengaruh negara Islam Indonesia di berbagai daerah. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dimulai pada tanggal 7 Agustus 1949 ketika Soekarmadji Marjidan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Desa Cisampah, Tasikmalaya. Sejak saat itu, pasukannya mulai bergerak menyerang pos TNI, kantor pemerintahan, dan desa-desa yang menolak bergabung dengan mereka. Pada awal tahun 1950, gerakan ini berkembang pesat di wilayah Priangan Timur. Pasukan Tentara Islam Indonesia ini memanfaatkan hutan dan pegunungan yang ada di daerah Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis untuk melancarkan serangan secara tiba-tiba pada saat malam hari, lalu menghilang kembali ke persembunyian. Mereka juga membentuk pemerintahan sendiri, memungut pajak, dan menjalankan hukum menurut versi mereka.
Kekuasaan tentara Islam Indonesia ini terus-menerus hingga mencapai Bogor, Sukabumi, dan sempat mengancam wilayah sekitar Jakarta. Memasuki pertengahan tahun 1950, pemerintah mulai memperkuat operasi militer untuk menumpas pemberontakan melalui operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda. TNI membangun pos-pos pertahanan di desa siaga di sekitar daerah gerilya, yakni untuk memutus pasokan makanan dan dukungan dari masyarakat. Pasukan TNI juga menyisir hutan dan pegunungan untuk mencari markas Kartosuwiryo dan anak buahnya. Operasi Pagar Betis adalah salah satu operasi militer terbesar dalam sejarah penumpasan pemberontakan di Indonesia yang dilancarkan untuk menumpas gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Operasi ini resmi dimulai pada tanggal 7 Agustus 1949 di bawah komando Kepala Staf Angkatan Darat saat itu Kolonel A. Nasution. Nama Pagar Betis sendiri merupakan singkatan dari pasukan Garnisun Berantas Tentara Islam, sebuah nama yang mencerminkan tujuan utamanya, yaitu membentuk garis pertahanan hidup yang rapat dan tidak bisa ditembus oleh kelompok pemberontak. Strategi yang diterapkan bukan lagi pertempuran terbuka secara frontal, melainkan pengepungan sistematis terhadap basis-basis DITI yang berpusat di wilayah Priangan Timur, seperti Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis. Dengan membentuk cincin pengepungan, TNI berusaha memutus seluruh jalur logistik, komunikasi, dan pelarian musuh, sehingga gerak mereka semakin terdesak dan terbatas. Perjuangan panjang dalam operasi Pagar Betis akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 4 Juni 1962. Setelah lebih dari 1 dekade bersembunyi dan berpindah-pindah dari wilayah pegunungan Jawa Barat, Kartosuwiryo berhasil ditemukan dan ditangkap di Gunung Geber, Majalaya. Penangkapan bersejarah ini dilakukan oleh Letnan 2 Suhanda, Komandan Kompice Batalion 328 Kujang II dari Divisi Siliwangi, mengakhiri salah satu pemberontakan paling lama dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Dengan ditangkapnya Kartosuwiryo, gerakan DITI di Jawa Barat secara resmi lumpuh. Operasi Pagar Betis kemudian dikenang sebagai contoh strategi kontra separatis yang berhasil memadukan kekuatan militer profesional dengan kekuatan rakyat, membuktikan bahwa stabilitas negara tidak hanya dijaga oleh senjata, tetapi juga dijaga oleh persatuan dan partisipasi masyarakat. Akibat tekanan yang terus-menerus akhirnya membuat gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini semakin terdesak. Wilayah kekuasaannya menyempit, logistik menipis, dan banyak anggota yang mulai menyerah. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo akhirnya tertangkap di Gunung Geber, Majalaya, Bandung. Tanpa pemimpinnya, sisa pasukan pun tidak mampu untuk bertahan. Akhirnya, pemberontakan ini resmi berakhir pada tanggal 5 September 1962, yakni setelah Kartosuwiryo dieksekusi mati karena dia dinyatakan bersalah melakukan pemberontakan bersenjata terhadap NKRI. Dengan itu, gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat yang berlangsung selama 13 tahun pun selesai. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan DITI Jawa Barat. Tokoh utama dari pihak DITI adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memproklamasikan Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949 karena kecewa terhadap perjanjian Renville. Ia memimpin gerakan gerilya bersama Tentara Islam Indonesia atau TII di Jawa Barat hingga ditangkap pada tahun 1962. Umar Wirahadikusuma yang memimpin operasi penumpasan DITI di Jawa Barat melalui operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda. Selain itu, Ahmad Yani juga ikut terlibat dalam operasi militer melawan DITI sebelum menjadi tokoh penting TNI di Indonesia. Babak utama pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dikelompokkan per bidang. Pertama,
bidang sosial dan keamanan. Poin pertama, korban jiwa. Ribuan warga sipil dan militer gugur akibat konflik. Yang kedua, teror, marak aksi pembakaran, penculikan, dan perampokan oleh pemberontak. Yang ketiga, pengungsian. Warga desa masa mengungsi karena ketakutan. Dan terakhir ada trauma. Masyarakat mengalami ketakutan berkepanjangan akibat intimidasi. 2. Bidang ekonomi. Poin pertama, krisis pangan. Sawah terbengkalai karena petani takut menggarap lahan. Poin kedua, kerusakan fisik seperti fasilitas publik, transportasi, dan rumah warga hancur. Yang terakhir ada beban anggaran. Kas negara terkuras karena untuk mendanai operasi militer bertahun-tahun. Bidang ketiga ada politik dan pemerintah. Pertama, instabilitas. Jalannya pemerintah dan pembangunan pasca kemerdekaan terhambat. Lalu ada disharmoni. Munculnya ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah yang berbasis konflik. Yang terakhir ada pengaruh militer. Posisi dan peran politik TNI semakin kuat di bidang nasional. Nah, yang keempat ada hikmah atau dampak positif. Poin pertama, profesionalisme TNI. Militer semakin matang dengan taktik gerilya, contohnya operasi pagar betis. Yang terakhir, gerakan berasal atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kertosuwiryo merupakan salah satu pemberontakan terbesar setelah kemerdekaan Indonesia yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap perjanjian Redfield dan ambisi mendirikan negara Islam Indonesia. Sejak diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya. Gerakan ini meluas ke berbagai daerah seperti Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan yang menimbulkan dampak buruk berupa ketidakamanan, jatuhnya korban, dan kerusakan ekonomi akibat aksi teror. Menanggapi ancaman ini, pemerintah melancarkan berbagai operasi militer, termasuk operasi militer Batara Yahuda dengan strategis pagar betis yang berhasil mempersempit ruang gerak pemberontakan hingga Kertosuwiryo ditangkap di Jawa Barat pada 4 Juni 1962 dan dijatuhi hukuman mati. Berakhirnya gerakan ini menegaskan kembali bahwa persatuan nasional, kesetiaan pada Pancasila, serta sinergi antara pemerintah, TNI, dan rakyat adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman sabotalisme.